Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan renungan harian bagi kita hari ini, Jumat 5 April 2024, tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhata Yesus Kristus, nama morahian gabi pukus alani hamu, asa gabi mamorahamu hinorhoni pugus nai. Kaya dalam pelayanan kasih. Kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban dan peduli kepada sesama. Itulah yang diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ketika itu, di mana Rasul Paulus meminta jemaat Korintus supaya turut serta membantu sesama yang sedang dalam kesulitan. Untuk memotivasi, Rasul Paulus membuat perbandingan dengan jemaat Makedonia. Bagaimana kehidupan jemaat Makedonia? Dalam 2 Korintus 8 ayat 2, di sana dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ketika itu sedang terjadi kelaparan hebat di Yerusalem. Itulah yang membuat banyak orang Kristen di Yerusalem menderita dan kelaparan. Namun ketika Rasul Paulus memberitahukan peristiwa kelaparan itu kepada jemaat Makedonia, mereka langsung tangkap dan cepat memberi bantuan. Padahal ketika itu jemaat Makedonia juga sedang menghadapi pergumulan. Pertanyaannya, mengapa mereka masih bisa memberi atau menolong padahal mereka sendiri pun sedang kesulitan? Jawaban yang pertama, ada hati mereka yang terbuka. Bukan materi atau harta dari jemaat Makedonia yang terlebih dahulu diberi, tetapi hati mereka. Pemberian yang didorong oleh hati yang terbuka pasti tidak akan berhitung seperti cara berhitung matematika, dan sudah pasti tidak akan pelit untuk memberi atau membantu sesama. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, mengapa jemaat Makedonia masih bisa memberi dan menolong padahal mereka sendiri pun sedang kesulitan? Karena jemaat Makedonia memiliki sukacita yang melimpah di tengah penderitaan, sehingga mereka disebut kaya dalam kemurahan. Mereka memberi dari milik mereka yang sedikit dengan percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan mereka dan mencukupi kekurangan mereka. Bahkan sumbangan atau pemberian mereka sangat banyak bila dibandingkan dengan keadaan mereka. Apa yang mereka berikan bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang ketiga, pelayanan kasih mereka lahir dari iman yang sejati. Ada pemahaman bahwa kalau mereka masih hidup dan selamat, itu adalah buah kasih dari Kristus. Sehingga kasih yang mereka terima bukan hanya untuk mereka, tetapi mereka berikan lagi kepada jemaat yang lain, supaya semakin banyak orang yang menikmati kasih Allah. Jadi pengorbanan Kristus itulah dasar bagi mereka untuk memberi atau membantu sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Paulus memberikan motivasi kepada jemaat Korintus, demikianlah firman ini menjadi motivasi bagi kita
untuk meneladani jemaat Makedonia. Mari kita membantu sesama kita. Jangan mengatakan, saya masih miskin, tunggu kaya dulu, tunggu berkecukupan dulu baru menolong atau memberi. Kekristenan dan gereja tidak akan bertumbuh kalau masing-masing kita tidak mau membuka hati untuk pelayanan kasih. Dan ketika kita juga sudah memberi, jangan pernah mengatakan cukup atau terlalu banyak. Orang yang sudah mengenal dan menikmati berkat Tuhan tidak ada dalam pikiran atau perkataannya mengatakan pemberiannya itu sudah terlalu banyak. Bahkan semakin banyak kita memberi, justru semakin kurang karena kita terus-menerus berhutang kepada Tuhan. Itu tertulis dalam syair buku Ende nomor 481. Itulah yang seharusnya kita lakukan supaya hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan sukacita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kalau Tuhan masih memampukan kita untuk memberi atau mempersembahkan apa yang ada pada kita, dan kita bersyukur kalau Tuhan masih mau menerima persembahan kita. Bertumbuhlah dan berbuah, jangan hanya sebatas kaya dalam pengetahuan akan kekristenan, tapi kita juga harus kaya dalam perbuatan nyata. Dalam Lukas 6 ayat 36, Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh bersuka cita dan menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami sudah menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kami, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami kaya dalam pelayanan kasih. Kami mau membantu dan menolong sesama kami, terlebih yang sedang berada dalam kesulitan. Biarlah kami menjadi tangan-tangan Tuhan, di mana kami mengimani kalau kami masih bisa hidup dan menikmati kehidupan kami, semuanya itu adalah karena buah kasih Kristus kepada kami. Sehingga kami juga Tuhan boleh menyalurkan kasih Kristus kepada sesama kami, sehingga semakin banyak orang yang menikmati kasih Kristus. Kiranya Tuhan memampukan setiap jemaat-Mu, dan pada hari ini ketika jemaat-Mu melakukan segala pekerjaan dan aktivitas mereka, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan. Engkau Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan, yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan yang menguatkan dan memenangkan mereka. Berkati seluruh rencana-rencana kehidupan jemaat-Mu. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan melalui setiap kehidupan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.